yang juga menjadi pedoman bagi majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah mengikuti perayaan Natal haram hukumnya ya. Sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin ketiga sesuai yang dianjurkan untuk tidak dilakukan ya. Jadi itu sudah jelas ya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Tarjih Muhammadiyah bahwa merayakan hari raya Natal itu hukumnya haram bagi kita kepada seorang muslim, dan mengucapkan selamat hari Natal itu adalah subhat yang dimana dapat melemahkan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabatku sekalian, yaitu bagaimana sih hukum mengucapkan selamat hari Natal menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah atau fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena besok tanggal 25 Desember itu merupakan salah satu hari perayaan keagamaan ya, yaitu umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia akan merayakan hari raya Natal yang jatuh pada setiap tanggal 25 Desember. Jadi dalam tubuh umat Islam biasanya akan terjadi perdebatan seputar boleh tidaknya mengucapkan selamat hari raya Natal kepada mereka yang merayakannya. Jadi ini ada keputusan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia yang harus kita ketahui juga, kita sebagai orang Islam, kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa, terutama generasi-generasi pemuda Islam, ini kita harus memahaminya secara mendalam ya, karena ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nantinya. Jadi di sini ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya akan membacakan yaitu tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangannya. Yang pertama, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain. Jadi kita secara pergaulan bekerja sama dengan agama-agama lain itu tidak menjadi bermasalah. Dalam masalah-masalah yang berhubungan masalah keduniaan itu ya, masalah keduniaan. Hal ini didasarkan pada surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti teman-teman bisa membaca dan membuka surat atau Al-Quran ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-13, surat Luqman ayat 15, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi silakan teman-teman bisa membuat, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Itu ya sudah jelas. Hal ini didasarkan pada surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi silakan buka membaca lagi teman-teman ya, kita buka Al-Qur'an lagi, surat Al-Kafirun 1 sampai 6 itu sudah jelas ya. Bagaimana terakhirnya itu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili. Nah, itu ada kelanjutannya. Kemudian poin ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan
mereka kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Hal ini didasarkan pada surat Maryam ayat 30 sampai 32, surat Al-Maidah ayat 75, dan surah Al-Baqarah ayat 285. Itu bisa dibuka lagi. Kemudian poin keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran kafir dan musyrik. Ya, itu hati-hati kita. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 serta surat At-Taubah ayat 30. Jadi silakan ya, terkait dengan Tuhan satu tadi, yaitu adalah surat Al-Ikhlas ya. Kemudian poin yang kelima ya, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu berdasarkan surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Jadi itu adalah poin, ada 6 poin yang disampaikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terus bagaimana dengan tarjih Muhammadiyah? Ini hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram itu pun juga jelas, dan diantara keduanya adalah masalah subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang ya. Jadi itu ya. Dan dasar lain ialah kaidah fikih, itu juga berdasarkan kaidah-kaidah fikih juga sudah ditetapkan ya. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi itu ya, sudah jelas bahwa menolak. Jadi itu ada poin-poin yang memang harus dihindari. Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Nah itu tadi yang di atas itu yang 6 poin ya, yang 6 poin di atas. Kemudian kedua, mengikuti upacara Natal bersamaan bagi umat Islam hukumnya haram. Tuh ya, agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Seperti itu. Itu adalah 2 poin. Kemudian dari fatwa itu, khususnya poin kedua tadi ini ya, 2 poin ini yang terakhir, yang juga menjadi pedoman bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengikuti perayaan Natal haram hukumnya ya. Sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin ketiga sesuai yang dianjurkan untuk tidak dilakukan ya. Jadi itu sudah jelas ya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Tarjih Muhammadiyah bahwa merayakan hari raya Natal itu hukumnya haram bagi kita kepada seorang muslim, dan mengucapkan selamat hari Natal itu adalah subhat yang dimana dapat melemahkan keimanan kita. Jadi banyak juga teman-teman saya atau teman-teman itu di media sosial, bagaimana sih, apa sih hukumnya, apakah ada dalilnya? Itu tadi sudah jelas ya, apakah dalilnya bagaimana kita merayakan hari raya Natal atau mengucapkan hari raya Natal, ada enggak dalilnya? Itu sudah jelas tadi apa yang saya sampaikan, bahwa dari 6 poin fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tadi sudah jelas ya, bagaimana di dalam surat
surat Al-Maidah tadi juga, kemudian surat Al-Kafirun 1 sampai 6, kemudian juga surat Al-Baqarah juga kan ayat 42, itu sudah jelas. Tinggal kita bagaimana harus mengkokohkan keimanan kita, akidah kita, dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita selalu saling mengingatkan antara satu sama lain, untuk keluarga kita, di lingkungan teman-teman kita. Ya, kita sebagai seorang muslim, ya akidah kita harus benar-benar murni, harus benar-benar kokoh ya. Karena perayaan hari raya Natal itu kan sebuah pengakuan kan, bahwa Isa lahir pada tanggal seperti itu, dan mereka mengakunya sebagai Tuhan ya. Kita hanya Nabi Isa Al-Masih tadi sudah dikatakan, kita mengakui bahwa Isa Al-Masih itu sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai Tuhan. Karena Tuhan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah jelas di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi buat kita semuanya ya teman-teman, bagi masih ragu, masih belum yakin dengan hal itu semua terkait dengan perayaan dan pengucapan selamat hari raya Natal itu, ya silakan kita perdalami lagi. Mungkin kita bisa banyak belajar lagi lah ya kan. Mungkin banyak juga bertanya kepada orang-orang yang lebih paham. Nah, ya. Jangan sampai juga dengan, biasanya kan orang terpancingnya juga dengan masalah toleransi beragama. Itu tadi, toleransi beragama itu sudah jelas ya kan. Kalau mengenai ibadah sudah tidak ada lagi masalah tawar menawar. Nah, itu kan masalah akidah ya. Tidak ada lagi tawar menawar. Kalau masalah kerjasama, kemudian hubungan sosial, kemasyarakatan, hubungan keduniaan, itu sudah jelas tadi juga di poin pertama apa yang di Fatwa Majelis Ulama Indonesia kan. Jadi itu sih, tinggal kita bagaimana menyikapi hal itu semuanya dengan bijak, dan kita juga dengan santun untuk menyampaikan kepada orang-orang, ya mungkin ada keluarga kita yang tidak seiman dengan kita. Tinggal kita bagaimana melakukannya dengan bijak, dengan santun, iya kan. Jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai kita membuat mereka jadi kecewa, jadi benci dengan kita. Tinggal kita bagaimanalah membuat hubungan harmonis dengan tetangga-tetangga kita ya kan, yang bukan seagama dengan kita. Itu sih yang penting, kita jelas ya, koridor tauhid kita sudah benar-benar jelas, tidak ada lagi tawar menawar. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi muda, penerus bangsa ini, jangan sampai kita goyahkan keimanan kita. Justru di akhir-akhir ini, di besok apalagi tanggal 25 Desember itu, ya mungkin ya wallahu alam ya apa yang akan terjadi kita tidak tahu dengan saudara-saudara kita yang mungkin keimanannya, ketauhidannya atau ilmu pengetahuannya terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana hukumnya perayaan hari Natal, itu mungkin mereka belum terlalu paham sehingga mereka ikut-ikutan juga. Gak banyak, pasti banyak besok itu akan terjadi seperti itu. Nah, tinggal kita saja saling mengingatkan antara satu sama lain, jangan sampai terjerumus, dan jangan sampai akidah kita juga tergadaikan kan, dan jangan sampai kita juga kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terakhir, yang penting kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.